Ratna menilai ada dakwaan jaksa yang tidak sesuai dengan fakta. Lantas, apakah itu saja? Kami akan membahasnya bersama dengan penasihat hukum Ratna Sarumpait, Bung Insan Nasruddin, yang sudah hadir di studio kami, dan juga tim pembela demokrasi Indonesia yang aktif melaporkan kasus-kasus hoax, termasuk hoax Ratna Sarumpait, yaitu Bung Petrus Celestrinus. Kami juga undang Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu ke Bung Insan. Bung Insan, yang kita ketahui bersama sudah ditangkap publik melalui press release-nya jauh-jauh hari, Bu Ratna menyatakan bahwa dirinya adalah pencipta hoax terbaik. Namun pada hari ini, kuasa hukum dan Bu Ratna menyatakan bahwa seluruh dakwaan jaksa keliru. Mengapa demikian? Iya, karena kami menilai bahwa formulasi dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum itu obskur libel atau kabur tidak jelas. Kemudian lagi kami menilai di situ bertentangan sama hukum. Di sisi mananya bahwa satu perbuatan, satu kebohongan, tapi didakwa oleh dua undang-undang dan dua pasal berbeda, sementara asas hukum lex specialis derogat lex generalis, artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum itu tidak diberlakukan. Makanya itu yang menjadi bukan pertama kali dalam kasus Ratna saja ada dua pasal yang digunakan untuk menjerat seseorang, kan? Iya, artinya begini, artinya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 146 itu. Membuat keonaran itu. Iya, pembuatan keonaran itu parameternya juga yang kami menjadi keberatan bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia, parameter keonaran itu kerusuhan. Ya kan, Tanjung Priok dan sebagainya, itu yang menjadi parameter. Tapi yang diformulasikan oleh jaksa penuntut umum yang menjadi keonaran itu adalah demonstrasi, kemudian cuitan-cuitan, ya kan, kemudian omongan Ridwan Kamil yang menyampaikan agar Ratna Sarumpait meminta maaf. Kalau cuitan-cuitan juga masuk dalam lingkup keonaran, lebih bergeser jauh lagi, karena persoalannya yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 146 ini di dunia nyata. Sementara cuitan-cuitan itu kan dunia sosial, ya kan, dunia maya, yang bukan. Tapi kita tidak bisa menafikan saat ini sekarang seolah zona itu abu-abu antara pemisah antara dunia maya dan terjadi dunia nyata. Pada kenyataannya dunia maya informasi itu tersebar, dunia nyata konferensi pers Pak Prabowo disampaikan bahwa Ratna digebukin oleh orang. Tapi itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, yang kita tidak bisa menggabungkan hal itu. Kan seperti itu, Mas. Bung Petrus, saya ke Anda praktisi hukum juga, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Insan yang menyatakan bahwa dakwaannya keliru, utamanya yang dilakukan Ratna tidak sama sekali berdampak pada keonaran di publik? Ya, saya kira ini hanya soal perbedaan sudut pandang ya. Sudut pandang kuasa hukum Ratna menyatakan bahwa dua hal yang berbeda. Tetapi dalam praktek peradilan, jaksa punya kewenangan untuk menyusun sebuah surat dakwaan dengan berbagai macam pilihan-pilihan yang menurut jaksa itu yang tepat. Jadi terkait dengan mana yang betul dari yang dipersoalkan tadi, tentu dalam pemeriksaan pokok perkara akan dibuktikan apakah argumentasi ini benar atau tidak. Soal argumentasi kan mereka kan sebetulnya sederhana, bahwa apa yang terjadi di dunia maya tidak bisa dikategorikan menjadi keonaran begitu. Ada unsur polisi harusnya yang dilibatkan di sana jika terjadi keonaran. Sudah dicontohkan tadi kasus Tanjung Priok, kasus Koja. Saya liputan di situ, saya melihat memang itu keonaran. Namun apakah memang yang dilakukan Ratna itu merupakan bagian dari keonaran? Saya kira apa yang dilakukan oleh Ratna itu bagian dari keonaran. Bahkan Ratna sendiri kalau kita lihat dalam wawancara hari pertama dia ditangkap, Ratna meminta maaf. Dia menyatakan, saya minta maaf karena saya sudah melakukan kegaduhan. Saya minta maaf kepada semua pihak. Dan keonaran ini yang menimbulkan kegaduhan, kepanikan itu tidak saja kepada masyarakat di luar kelompok Ratna. Prabowo dan kawan-kawan dalam BPN sendiri panik. Bahkan langsung konferensi pers tanpa konfirmasi. Dan tanpa memikirkan seharusnya langkah pertama yang diambil itu adalah lapor ke polisi. Karena ada peristiwa yang disebut-sebut sebagai penganiayaan. Tetapi kita tidak melihat satupun dari mereka melakukan langkah itu. Ekses yang terlihat dari keonaran itu apa sih, Bang? Ini kan kalau kita lihat dari posisi Ratna Sarumpait yang keberadaannya di Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, kemudian selama ini berkembang berita hoax kemana-mana, kelompok atau badan ini kan harusnya kan memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Jadi Anda melihat bahwa eksesnya lebih kepada politik? Lebih kepada pendidikan politik yang menyesatkan. Ekses politik disebutkan bahwa ini adalah dampak kerugian imaterial yang terjadi atas apa yang dilakukan oleh parameternya apa? Parameternya apa? Harus ada jelas dong. Kalau kita berbicara hukum, parameternya harus jelas. Kalau kita berbicara undang-undang, rujukannya apa? Iya kan? Kalau kita berbicara masalah keonarannya, seperti saya contohkan tadi, kerusuhan.
Kalau ini kan hanya di perasaan mereka, apalagi diarahkan ke politik, lebih nggak nyambung lagi. Mengapa tidak nyambung bahwa pada kenyataannya disampaikan ada pernyataan pers dari Pak Prabowo bersama dengan kawan-kawan seolah-olah ada pengebukan, ada ketidakadilan yang terjadi di negeri. Atas perbuatannya Ratna siapa yang dirugikan? Adakah dia menyebutkan golongannya? Adakah dia menyebutkan agama atau ras tertentu? Adakah? Siapa yang dirugikan? Bung Petrus? Ya, ini kan dalam dua posisi ya. Kalau kita lihat posisi Ratna Sarumpait pada posisi Prabowo Sandi, kemudian menyampaikan bahwa dia dianiaya, serta-merta Prabowo langsung menilai pemerintah tidak melindungi warganya, ya, demokrasi seolah-olah orang tidak boleh berpandangan lain. Ini kan mempertegas bahwa ada dua kelompok yang kalau dibiarkan, ini akan menjadi kacau. Dan mengapa tidak timbul kekacauan itu? Karena polisi langsung bertindak. Polisi langsung menemukan seketika itu juga bahwa ini rekayasa. Kalau misalnya ini berlarut-larut seminggu atau 2-3 hari, mungkin perkembangannya akan jauh berbeda. Akan jauh. Itu demo berlapis-lapis, berjilid-jilid. Akan ada demo. Bang, silakan ditanggapi. Kita bicara fakta. Berlarut nggak? Ada nggak kerusuhan? Ya, karena polisi lebih dahulu melakukan penindakan. Sekarang begini. Tanggal Ratna Sarumpait ditangkap itu di pos tanggal 4. Di tanggal 3, Ratna Sarumpait sudah mengakui perbuatan kebohongannya. Bagaimana lagi mau ada kerusuhan? Fix kan? Ya, pengakuan itulah yang membuat masyarakat terima ya bahwa ternyata Ratna berbohong, kemudian langsung ditindaklanjuti. Kalau dengan tindakan kepolisian itu kan di posisi tanggal 4 ditangkapnya. Iya kan? Di siang harinya kami sudah memperoleh surat panggilan hanya sebagai saksi. Sore harinya SPDP, ya kan? Malam harinya karena beliau tidak dicekal, maka berangkat ke Chili itu. Agendanya kan seperti itu. Tapi itu kan di pos tanggal 4. Di tanggal 3-nya dia sudah mengakui dan memohon maaf. Jadi kemungkinan kerusuhan itu sangat jauh lah kalau pendapat saya. Ya, itu nanti kita lihat proses hukum ini berjalan, pembuktiannya seperti apa. Karena di dalam ketentuan itu juga ada ayat berikutnya dapat menimbulkan, ya. Nah, tinggal dibuktikan. Kalau misalnya tidak terjadi tindakan kepolisian pada waktu itu dengan menempatkan Ratna Sarumpait sebagai tersangka, keadaannya bisa lain, ya. Atau misalnya polisi tidak menemukan ada unsur rekayasa, maka Ratna akan dianggap dizolimi, dianiaya, segala macam, sehingga demo berlapis-lapis, berjilid-jilid, bahkan berhari-hari. Saya ke Bung Karyono sejenak. Bung Karyono, benarkah bahwa dampak dari perbuatan Ratna hanya berekses negatif pada pendidikan politik saja? Ya, memang yang paling dominan adalah eksesnya ke ranah politik, gitu ya. Karena kalau menurut saya, apa yang dilakukan Ratna Sarumpait ya itu tidak bisa dilepaskan dari konteks kontestasi politik. Karena apa? Karena Ratna Sarumpait adalah pada saat itu bagian dari BPN. Bagian dari BPN, gitu ya. Nah, sehingga rekayasa peristiwa yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait itu kalau dalam politik disebut sebagai playing victim, gitu ya. Dia ingin menciptakan suatu situasi dan kondisi ya bahwa kubu BPN ya itu sedang berada dalam kondisi terzalimi. Ya, terzalimi. Itu yang ingin mereka capai. Nah, tadi saya menanggapi Mas Insan ya, siapa yang dirugikan? Memang masyarakat secara personal memang tidak ada yang dirugikan, tetapi kalau kita kembalikan pada konteks politik ya, peristiwa itu akan didesain ya untuk mendelegitimasi ya Joko Widodo sebagai presiden incumbent dan dia sebagai juga rezim berkuasa dan dia sebagai calon presiden. Nah, dengan perbuatan Ratna Sarumpait ya, seandainya pada saat itu tidak tertangkap, seandainya lalu kemudian publik percaya bahwa Ratna Sarumpait dianiaya oleh sekelompok orang ya. Lalu kemudian ini menjadi pemberitaan secara masif. Ini akan membentuk mindset masyarakat. Dia percaya bahwa rezim ini ya tidak bisa melindungi warga negaranya, ya. Tidak bisa menegakkan hukum. Tidak bisa menciptakan rasa keamanan masyarakat. Nah, itu yang ingin dicapai. Itu yang ingin dicapai. Kita sampaikan dulu informasi ini. Pemirsa, Ratna Sarumpait terpaksa berbohong perihal lebam di mukanya untuk menutupi efek samping dari operasi plastik yang dijalaninya. Dan berikut pengakuan dari Ratna Sarumpait. Dijadwalkan pulang, lebam-lebam di muka saya masih ada
apa ya, kebodohan yang saya nggak pernah bayangkan bisa saya lakukan dalam hidup saya. Bang, tangan bang. Memang membutuhkan alasan pada anak saya di rumah. Kenapa mau kasih uang? Memang saya tanya kenapa. Dan saya jawab, Iya. orang. Iya, benar. Jawaban pendek itu dalam 1 minggu ke depannya kan terus dikorek kan, namanya juga anak, lihat muka ibunya lebam-lebam. Kenapa? Bang. Jawab. Dan saya nggak tahu kenapa, dan saya nggak pernah membayangkan bahwa saya akan terjebak dalam kebodohan seperti ini. Saya terus mengembangkan ide pemukulan itu dengan beberapa cerita Depannya. ada kebenarannya. Depan nunduk dong dikit. Jadi selama seminggu lebih sebenarnya cerita itu hanya berputar-putar di keluarga saya dan hanya untuk kepentingan saya berhadapan dengan anak-anak saya. Kita lanjutkan kembali berdialog. Ini urusannya sebetulnya estetika personalnya Bu Ratna. Namun kemudian terkesan dimainkan sedemikian rupa, yang muncul dalam frame publik adalah persekongkolan, permufakatan dengan intensi yang jelas-jelas tidak baik ketika kebenaran itu tidak disuarakan langsung oleh Bu Ratna tatkala diskursusnya digoreng sedemikian rupa bahwa ada kezaliman, ada kejahatan yang dilakukan pada dirinya. Iya, artinya begini, setelah persoalan ini menjadi persoalan hukum dan dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, tentunya yang pertama dilihat adalah bagaimana mencari motif. Apakah ada motif di dalam persoalan ini? Dilakukanlah penyitaan terhadap barang-barang yang menyangkut terhadap Ratna Sarumpait. Salah satunya adalah handphone. Handphone itu alat kita menggunakan komunikasi itu kan, ya kan? Ternyata di dalam handphone itu tidak ada komunikasi yang berbau motif. Terbukti itu dalam hal dakwaan juga. Oke, tapi kan dibongkar. Misalnya dia bertukar pesan dengan Rocky Gerung. Dalam beberapa pesannya dia mengirimkan foto dalam muka lebam yang menyatakan tidak seharusnya untuk disebarluaskan. Tapi seolah-olah framing ini sudah jelas, Bang. Sekarang kita begini, bicara soal intensi, kita bicara soal niat. Sekarang begini, komunikasi yang disampaikan oleh Bung Abraham tadi itu ya adalah komunikasi pribadi loh. Ini kan yang setelah handphone itu dibongkar, disampaikan ada komunikasi sama Rocky Gerung. Rocky Gerung dengan Ratna Sarumpait ini berkawan. Artinya sah-sah aja dong kalau diantara kita berdua berkawan, kita menyampaikan hal saya bohongi Anda, kan seperti itu. Itu juga bukan merupakan parameter sebuah motif, kan seperti itu. Oke, motifnya tidak jelas begitu, absurd. Anda sepakat dengan itu, Bung Petrus? Ya, saya tidak sepakat dengan bahwa seolah-olah tidak ada motif ya. Apalagi seorang Ratna Sarumpait kan seorang tokoh aktivis. Kemudian akhir-akhir ini keberadaannya di Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto, yang peristiwa-peristiwa sebelumnya sering terjadi berita hoax yang disampaikan kepada publik, dan tentu itu motifnya supaya masyarakat percaya kepada hal-hal yang sifatnya kebohongan. Jadi motif utama daripada peristiwa ini adalah memberikan informasi yang sesat kepada masyarakat bahwa Ratna Sarumpait tidak mendapatkan perlindungan dari motifnya politik. Motifnya politik, ya, bahwa dia tidak mendapatkan perlindungan, dia dianiaya, kemudian ya negara di mana? Ya. Bagaimana kemudian ini linear dengan pasal yang didakwakan terhadap beliau, Bang? Pasal 14 ayat 1 soal keonaran yang belum terjadi secara kasat mata, kemudian soal pasal 28 Undang-Undang ITE dan sebagainya. Loh, keonarannya terjadi dong. Buktinya dari kubu Prabowo sendiri panik, ya, tanpa cross check lebih lanjut, mereka sudah mempublish bahwa Ratna dijolimi, ya, ini demokrasi. Kenapa perbedaan pendapat tidak disalurkan? Kalau misalnya fitnah, kenapa tidak dilaporkan ke pihak kepolisian? Seolah-olah apa yang terjadi dalam penganiayaan ini terkait dengan ucapan-ucapan Ratna sebelumnya yang sifatnya adalah tidak benar. Saya Mas. Oke, silakan. Menyambung dari Pak Petrus tadi itu. Jadi memang motif utamanya ini adalah motif politik gitu ya. Saya tidak ingin berdebat soal hukum ini biar Bapak berdua ini berdebat soal hukum. Saya melihat dalam perspektif politik. Betul. Nah, kalau kita lihat kronologi Bung Abraham ya, ketika Ratna Sarumpait menyebarkan SMS atau WA gitu ya, tentang buka lebamnya. Betul, itu kan kepada Rocky Gerung secara personal disebutkan tadi. Ya. Tapi kemudian kan terus menyebar ke ranah publik. Nah, kemudian direspon
direspon oleh tim resmi BPN, ya, konferensi pers, gitu. Nah, seharusnya di cross check dulu, diverifikasi dulu, benar nggak ini, ya, karena ini menyangkut soal hukum, ya. Nah, semestinya jangan langsung konferensi pers. Seharusnya kalau itu dipandang sebagai satu peristiwa hukum, harusnya dia lapor ke pihak hukum. Sampai di sana apa yang dilakukan? Apakah itu bagian dari pemufakatan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik begitu, tidak benar begitu? Ya, kalau dilihat dari kronologisnya itu kelihatannya nyambung gitu loh ya, nyambung bahwa ada motif politik di balik itu. Kita bahas lagi motif politik itu, Bung Karyono. Kita harus break sejenak, Bapak-bapak. Kita kembali saat lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah ya News Sore.